Halo, namaku Helga Teresia. Aku seorang juru bahasa isyarat, penulis juga. Kemudian punya kafe namanya Togu Healthy Cafe dan Togu Gelato. Base-nya makanan sehat. Kita Togu Healthy Cafe ini ada 3. Yang pertama di Pamulang, di Jalan Siliwangi nomor 113. Kemudian ada di Bekasi, itu di Rawalumbu, sama sekarang ada di HK Tower. Jadi ceritanya adalah kalau perjalanan karir aku itu pertamanya aku kuliah di Telkom University, jurusan broadcasting. Terus kemudian aku magang di suatu perusahaan namanya Cameo Project. Nah, aku magang di Cameo Project. Abis itu ternyata mungkin pekerjaanku bagus, jadi kayak ditawarin jadi pekerja tetap. Nah, pas kerja tetap di Cameo Project, aku dari asisten sutradara tadinya, kemudian lama-kelamaan naik jadi produser di Cameo Project. Dan di situ tugas aku selain jadi produser juga directing. Ada beberapa yang aku direct di Cameo Project. Dan kemudian pas aku directing Cameo Project, ada beberapa konten. Ada satu konten yang akhirnya harus aku bikin, itu tentang Natal, temanya tentang Natal. Nah, tentang Natal ini aku ngulik-ngulik, bertemulah aku tentang teman-teman tuli. Pas itu teman-teman tuli ini komunitasnya tuh bukan baru grow ya, tapi baru terekspos banget. Karena pas itu ada videonya Jokowi dengan Surya Saya Tapi tentang bahasa isyarat. Kemudian ya udah akhirnya ngulik-ngulik, kayaknya seru ya bikin konten tentang rasa bersyukur gitu di Cameo Project. Akhirnya aku bikin kontennya, tapi sebelum bikin konten aku bikin riset dulu. Jadi kan sebelum bikin video tuh kita bikin riset. Pas riset itu aku ketemu sama tuli namanya Vina, dan disitulah aku baru pertama kali belajar bahasa isyarat. Pas belajar bahasa isyarat atau bahasa isyarat Indonesia, aku baru tahu tentang abjadnya dan yang lain. Dan itu aku tertarik banget karena aku dulu anak teater. Dan pas teater tuh semua ekspresi, semua gerakan tubuh itu kan digerakkan gitu ya. Dan bahasa isyarat juga kayak gitu. Jadi kayak gerakannya kita menyampaikan message tapi pakai gerakan gitu. Kemudian pas udah gerakan tersebut aku suka dengan suka dengan bahasa isyarat, tapi nggak ada kesempatan untuk belajar karena kalau misalnya syuting di PH itu kayak dari pagi bisa ketemu pagi kadang-kadang, jadi kayak jadwalnya bener-bener padat. Terus singkat cerita, aku akhirnya ada kesempatan untuk volunteer di suatu tempat namanya Teater Tuli Jakarta, yaitu Teater 7. Nah, di situ aku tadinya bantuin aja jadi LO, ditawarin jadi LO, tapi karena di community itu belum ada yang nge-manage dan aku punya dasar manajerial produksi di PH, akhirnya aku coba bantuin volunteer manage dan yang lain. Akhirnya lama-kelamaan jadi produser di Teater Tuli itu, Teater 7. Nah, kemudian singkat cerita, karena harus berkomunikasi sama teman-teman tuli dan dengar, sebagai panitia kan mereka ada tuli dan dengar. Nah, kalau sama dengar aja kita sering miskomunikasi, apalagi sama tuli. Kalau misalnya kita tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa mereka, akhirnya aku ambil kelas bahasa isyarat biar tahu dasar-dasarnya gimana cara aku bisa berkomunikasi sama teman-teman tuli. Akhirnya ya udah jadi produser. Kemudian banyak teman tuli setelah itu. Kemudian lanjut lagi, singkat ceritanya adalah di 2020 ada kebutuhan di mana di gereja itu di tempat ibadah ya banyak sekali yang belum ada juru bahasa isyarat. Jadi banyak sekali tuli yang datang kayak ngapain gue datang ke gereja atau tempat-tempat ibadah karena tidak ada akses untuk teman-teman tuli. Nah, itu juga aku disadarkan dari pas aku riset dan pas aku bikin konten di Cameo Project itu, aku sadar ada satu narasumber yang bilang itu ke aku. Akhirnya ya udah 2020 aku jadi volunteer untuk gereja untuk jadi juru bahasa isyarat mereka. Lama-kelamaan teman-teman tuli pada tahu aku bisa jadi juru bahasa isyarat, tersebarlah ke teman-teman tuli. Terus habis itu aku juga di volunteer di tempat-tempat lain yang di luar gereja. Aku
ada beberapa community lah gitu, community yang berbasis seni atau non seni, menarik aku jadi juru bahasa berisyarat mereka. Di awal nggak ada bayaran, terus habis itu bayarannya paling makan kadang-kadang. Lama-kelamaan didengar sama agensi-agensi yang menaungi juru bahasa isyarat juga. Ternyata kayaknya Helga bisa, akhirnya ya udah aku jadi juru bahasa isyarat buat beberapa tempat juga dan menjadi profesi. Nah karena koneksiku dengan teman-teman tuli ini cukup banyak juga, ya udah akhirnya berteman, banyak koneksi. Terus habis itu 2024 mama sama papa bikin ini Cafe Togu. Jadi Cafe Togu ini berbasis makanan sehat karena mama papa tuh sehat gitu. Jadi ya udah akhirnya aku bantuin 2024 hanya promosi-promosi, tapi kemudian di 2025 itu nyadar banget karena mungkin dampak ekonomi Indonesia ya. Jadi bulan Januari sampai bulan-bulan Maret April tuh kayak menurun sekali penjualannya. Akhirnya aku bantuin dengan cara aku sama adekku tuh bikin gelato. Jadi dia mencoba berbagai cara, dia mencoba akhirnya ketemu resep gelato yang low sugar. Terus habis itu bener-bener konsepnya healthy food gitu, healthy. Jadi ya udah akhirnya kita patungan karena kan di sini situasinya ini ya, kayak tempatnya agak masuk ke dalam. Jadi kita buka juga di depan supaya bisa menarik orang-orang juga datang ke kafe sehat ini dengan cara kita jualan gelato. Akhirnya patungan sama adik aku. Terus ya udah kita buka aja, itu dalam rangka sebenarnya bantu mama papa sekaligus kita belajar bisnis. Ya udah akhirnya setelah itu kenapa di sini juga banyak komunitas tuli yang datang, teman-teman tuli banyak yang datang ya karena aku punya basic itu, karena aku punya teman-teman tuli banyak, karena aku juru bahasa isyarat. Jadi koneksiku ke teman-teman yang berbahasa isyarat, jadi nggak cuma teman-teman tuli tapi para juru bahasa isyarat lain, teman-temanku sesama juru bahasa isyarat atau teman-teman yang excited sama bahasa isyarat juga pada datang ke sini karena kita saling kenal gitu, dan community ini kan cukup kecil. Jadi kayak akhirnya ya udah sih, kalau misalnya hubungan sama bahasa isyarat itu, tapi hubungan sama soal entrepreneur ini karena mau coba aja karena di hidup ini kayaknya apalagi masih muda gitu, kayak kita coba aja walaupun basicku tidak ada entrepreneur ini, tapi kita coba aja gitu. Itu sih.